sekolah minggu, saatnya kita kembali lagi untuk bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada semuanya karena kasih Tuhan. Kami akan bersukacita memuji Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, supaya kita semangat memuji Tuhan, Tante mau ajak anak-anak sekolah minggu untuk sebut haleluya, haleluya, haleluya. Bisa ya? Ikuti Tante ya. Yuk, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi, haleluya, haleluya. Semangat. Oke, kita angkat pujian kepada Tuhan. Besar, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Adik-adik di rumah, kalau kita digoda iblis, apa yang harus kita lakukan? Ditolak. Ya, kita harus menolak godaan iblis. Nyanyikan pujian kita. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena
kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jadi nanti kalau ada kata jalan, semuanya langsung berbalik. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 3, 2, 1. Ikuti Yesus. Ku pikir-pikir, ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 3, 2, 1. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Yesus milik Om Irfan. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 3, 2, 1. Ikut Om Irfan. Ikut Om Irfan. Ikut Om Irfan. Ikut Om Irfan. Irfan pilih Om Agus. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 3, 2, 1. Ikut Om Agus. Ikut Om Agus. Ikut Om Agus. Ikut Om Agus. Ikuti Yesus. Pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 3, 2, 1. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Nah, ada sekolah minggu, kita akan muji Tuhan, kita akan kepujian dek-deki kun yang tinggi. Daki gunung yang tinggi,
Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya harus tertib ya. Ikuti yel-yel dari Om. Tepuk tertib. Melihat, mendengar, kulakukan dengan tertib. Kita nyanyikan pujian, ku ingin dengar cerita. Cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sampai hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, berilah kami hati yang bijaksana dan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
bisa jalan-jalan, belajar di rumah, kangen teman-teman. Kalau ada tamu jangan bersalaman, semua gara-gara corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah kita saling menjaga, sampai corona pergi jauh menghilang. Du, 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 du. Anak pulang. Papa Mama pernah ngalamin seperti ini? Kami punya solusinya untuk merapikan mainan tanpa marah-marah. Kasih tante. Nah, yang kita butuhkan yang pertama meja, yang kedua taskom, yang ketiga tempat mainan, dan yang terakhir mainan yang berantakan. Yang kita butuhkan gelas plastik, tempat untuk mainan, dan mainan yang berantakan. Sekarang Kelin, kau main handphone terus sih? Yuk! Papa Mama pernah ngalamin seperti ini. Kami punya solusinya untuk mengatasinya tanpa marah-marah. Kasih tante. Nah, selama corona ini, kita kan di rumah aja, cuma nonton YouTube, main handphone, pasti bosan kan? Dan waktu kita terbuang sia-sia. Nah, di sini Om dan Tante akan memberikan beberapa permainan untuk kalian nggak jadi bosan di rumah. Dan permainan ini akan lebih seru kalau dibarengi dengan orang tua. Kalian bisa makin dekat deh sama orang tua. Oke, selamat menikmati permainan ya.
Nah, udah lihat video tadi kan? Siapa yang kayak contoh tadi? Siapa nih kalau main di rumah suka berantakin terus nggak dirapikan lagi? Ayo ngaku. Terus siapa yang seharian sukanya cuma nonton YouTube sama main game aja di rumah? Ayo ngaku lagi. Nah, nggak boleh lagi ya. Kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Ayat firman Tuhan hari ini itu terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Nah, apa yang kita butuhkan kalau mau baca firman Tuhan? Apa ya? Ini dia. Tara, Alkitab. Ya, mari sama-sama buka Alkitabnya di rumah ya. Dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 dan ayat 16. Sama-sama kita baca ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam firman Tuhan tadi ada 3 poin yang harus kita dengar dengan baik lewat TV ini. Nah, di TV ini nih adik-adik di rumah pasti lihat kan, ada ekspresi-ekspresi orang nggak mau dengar apa yang dibilang sama orang lain sama dia. Jadi ini lagi nih, ada satu lagi nih. Nah, nih kayak gini dia. Itu dia nggak mau dengar, katanya udahlah, malas-malas lah dia. Terus ada lagi seperti ini. Nah, dia tutup kuping. Ini artinya dia nggak mau dengar apa kata orang tua. Dia nggak mau dengar kalau dia disuruh sama mama papa. Nah, ini ada lagi nih. Nah, kalau dibilangin sama mama, dia gini nih. Nggak mau dengar. Ini contoh-contoh yang nggak baik. Nah, ini semua contoh-contoh disebut orang bebal. Nah, di firman Tuhan tadi dibilang jangan jadi orang bebal. Nah, nggak boleh jadi orang bebal. Nah, kita tempel ya. Oke, kita tempel di sini. Jadi orang bebal nggak boleh. Nah, sekarang poin yang kedua, kita seharusnya jadi seperti anak-anak yang seperti ini. Tuh, tengok. Waktu dia bermain, dia merapikan mainannya sendiri. Kalau dia udah habis main, nah seperti itu. Terus yang kemudian, nah ini nih, waktu dia di sekolah dia rajin bertanya, dia rajin belajar, sehingga dia menjadi anak yang berprestasi waktu di sekolah. Terus lagi, ini nih, jadi anak yang rajin. Tuh, dia pegang apa tuh? Pegang sapu. Dia bantu orang tua di rumah bersih-bersih rumah. Terus akhirnya dia punya banyak teman. Dia disukai banyak orang. Kenapa? Karena dia adalah orang yang arif. Kata firman Tuhan tadi, jadilah anak yang arif. Arif itu apa sih? Arif itu dia suka dengar-dengaran. Dia anaknya yang bijaksana, dia pintar. Nah, seperti itu. Jadi kita harus jadi seperti orang arif. Nih, kita pasang nih. Kalau tadi bebal nggak boleh, sekarang arif. Justru kita harus jadi seperti orang arif nih. Nah, yang ketiga itu kita harus gunakan waktu dengan baik. Iblis suka membuat kita jadi lupa waktu. Nah, kita main handphone nih seharian, kita nonton YouTube seharian, akhirnya kita lupa waktu. Jadi kalau pas disuruh mama, kita marah-marah. Apalagi pas handphone kita diambil, kita nangis, kita teriak-teriak, nggak mau diambil handphone. Nah, itu berarti iblis sudah berhasil mencuri waktu kita. Nah, adik-adik nggak boleh seperti itu. Kalau firman Tuhan tadi bilang, yang pertama apa? Yang nggak boleh jadi orang bebal. Yang kedua, harus jadi orang arif. Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada. Jadi selama di rumah maupun nanti kalau virus ini udah hilang, kita harus jadi yang kedua, yaitu orang arif dan mempergunakan waktu
yang ada sebaik mungkin. Adik-adik bergandengan tangan sama mama papa di rumah. Kita mau bermain, kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, sehingga waktu yang kita gunakan di rumah sama-sama dengan orang tua kita adalah waktu yang baik. Ayo Papa Mama, mulai sekarang kita harus bermain dengan anak-anak kita supaya mereka bisa merasakan kasih dari papa, mama, semuanya yang ada di rumah. Sehingga mereka nggak jadi generasi yang nunduk. Generasi nunduk yang seperti ini nih. Nah, cuman tahu main HP, nunduk-nunduk, nggak lihat orang lagi. Nggak boleh seperti itu. Mulai sekarang kita harus meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita, biar kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu sekalian yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka di masa anak-anak mereka, diberkati pertumbuhan mereka, diberkati oleh Tuhan. Juga kami mau berdoa buat orang tua, buat papa mama. Tuhan juga yang memberkati di dalam segala hal, dalam pekerjaan mereka, bahkan kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi mereka. Kami tutup ibadah kami pada saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tante, kita ada lomba nih. Wah, lomba apa tuh Om? Kayaknya asik tuh. Lomba menggambar dan mewarnai. Oh ya? Apa tuh persyaratannya rupanya Om? Yuk Tante, kita sama-sama lihat yuk. Ayo, oke kita perhatikan baik-baik ya.